Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala, mahasiswi PG PAUD Universitas Pancasarti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, penelitian, dan jenis-jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian mixed method. Pengertian penelitian kualitatif menurut ahli. Menurut Creswell 2009.24, istilah-istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya, Creswell berpendapat proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Selanjutnya, menurut Moleong 2010.26, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif yaitu masalah adalah fenomena, gejala atau peristiwa yang unik, menarik dan spesifik di mana fenomena ini menjadi fokus penelitian yang menggunakan logika induktif. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian studi kasus. Peristiwa, fakta, subjek, dan fenomena yang menjadi kasus. Cirinya khusus, unik, dan menarik sebagai kasus. Tujuan penelitian studi kasus ini yaitu pendalaman kasus yang akan diteliti. Yang kedua, penelitian etnografi, yaitu memusatkan pada peristiwa atau gejala dan proses yang memperlihatkan atau menggambarkan budaya, habit, atau pola. Dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan juga data wawancara. Yang ketiga, penelitian fenomenologi. Peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu yang menarik dan unik. Yang keempat, penelitian grounded research atau pengembangan model. Pada penelitian ini, menelaah peristiwa, gejala, atau fenomena untuk membangun teori dari pengalaman inquiry dari subjek yang diteliti. Lalu, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut ahli. Menurut MZIR 2009.228, penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positifis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Lalu, menurut Margono, menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika, hipotesis, verifikasi yang mulai dengan berpikir deduktif untuk meneruskan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan, dan kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Selanjutnya, menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut tidak harus diidentifikasi dalam bentuk operasionalisis variabel masing-masing. Jadi, penelitian kuantitatif dapat diartikan penelitian yang dilakukan menggunakan angka sebagai alat untuk mengukur suatu objek penelitian tertentu, menggunakan pola pikir deduktif yang mempelajari sebuah objek dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus atau terperinci. Pada penelitian kuantitatif, masalah adalah kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan atau yang disebut das solent
dan kenyataan yang terjadi atau Dasein. Jadi, tujuan penelitiannya mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antara variabel yang diukur. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei ini meneliti tentang suatu masalah satu atau lebih variabel dan merupakan jenis penelitian yang menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan. Yang kedua, penelitian korelasional, yaitu masalah tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih variabel berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang ketiga, penelitian ex post facto, yaitu masalah perbedaan satu variabel oleh variabel lain atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, di mana salah satu atau kedua variabel tidak dapat dimanipulasi. Dan yang keempat, penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, masalah perbedaan suatu gejala oleh gejala lain atau pengaruh suatu variabel pada variabel lain di mana salah satu variabel dapat dimanipulasi. Dan yang terakhir, pengertian penelitian mixed method. Menurut para ahli, menurut Creswell 2010.25, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Lalu menurut Sugiono 2011.218, mixed method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Dari petapa tersebut, dapat disimpulkan penelitian mixed method adalah penelitian yang berorientasi pada tindakan dengan menggunakan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang sama, dan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian mixed method. Yang pertama, penelitian tindakan atau action research. Pada penelitian ini, peneliti meneliti suatu tindakan sebagai solusi dalam memecahkan masalah yang nyata dan terjadi di suatu tempat, contohnya di lembaga atau kelas PAUD. Dan yang kedua, penelitian evaluatif, yaitu menelaah dan meneliti proses terjadinya evaluasi pada suatu program, proses atau kebijakan tertentu. Dan yang ketiga, penelitian R&D atau Research and Development, yaitu penelitian yang mengembangkan suatu model yang dapat dipergunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk praktek PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dan yang keempat, pengembangan instrumen, yaitu penelitian di mana peneliti meneliti dan mengembangkan instrumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian, contohnya asesmen anak usia dini. Demikianlah presentasi tentang pengertian penelitian dan jenis-jenis penelitian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.